Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Lina. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar tema 1, subtema 1 untuk muatan ilmu pengetahuan alam. Semoga kabar kalian sehat-sehat, tak kurang suatu apapun. Tetap semangat ya untuk mengikuti PJJ kita kali ini. Walaupun kita belum bisa bertemu dalam ruang kelas, semoga tahun ini kita akan bisa kembali menggunakan ruang kelas kita walaupun masih dalam kondisi yang sangat terbatas. Yang penting sehat-sehat semua. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari mengenai energi bunyi. Nah, apa itu energi bunyi? Bagaimana sumber bunyi? Apa saja yang bisa menghasilkan? Kita lihat pada slide berikut. Nah, ini adalah pada suatu konser musik atau parade musik. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa dimainkan atau yang disajikan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah ini. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Jadi, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Itu yang harus kalian ingat. Ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya gong dan gendang. Nah, gong ketika dipukul dia akan menghasilkan bunyi, gendang juga akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh gong dan gendang ini berasal dari udara yang ada di dalam gong maupun yang di dalam gendang yang bergetar. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh udara yang bergetar yang ada di dalam sebuah alat musik. Selanjutnya, ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Nah, selain trompet, beberapa alat musik bisa dimainkan dengan cara ditiup, saksofon misalnya. Nah, seruling ini menghasilkan bunyi. Asalnya dari mana? Udara yang ada dalam kolom udara seruling yang bergetar. Ini adalah contoh alat musik yang dimainkan dengan digesek. Alat musik yang dimainkan dengan digesek misalnya biola, rebab. Ini biola. Biola menghasilkan bunyi ketika senar ini digesek. Senar yang digesek ini menggetarkan udara-udara yang ada di sekitarnya sehingga menghasilkan bunyi. Kalau senarnya diam, udara di sekitarnya diam, ya tidak menghasilkan bunyi. Oke. Selanjutnya, ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Gitar ketika dimainkan dipetik, dia menghasilkan bunyi dari nada tinggi sampai dengan nada rendah. Nah, bunyi pada gitar itu berasal dari senar yang bergetar. Senar yang bergetar ini menghasilkan bunyi karena ada udara di dalam tabungnya. Jadi di dalam tabung gitar ini udara digerakkan sehingga udara yang ada di dalam tabung bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah contoh alat musik yang digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan, digoyang misalnya angklung dan marakas. Nah, angklung itu menggetarkan udara-udara yang ada di sekitarnya, sehingga udara yang ada di kolom-kolom udara ini bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, selain kita belajar tentang alat yang menghasilkan bunyi, kita akan belajar tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis medium, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena tidak memiliki media yang dapat menghantarkan perambatan bunyi. Misalnya seperti ini, kalau ada jam beker itu kalian masukkan ke dalam toples. Toples itu kalian tutup rapat. Nah, jam beker harusnya suaranya kencang sekali
bisa-bisa kita terdengarnya sangat pelan karena memang ada udara yang bocor dari toples itu. Kalau toples itu benar-benar kedap udara, benar-benar kita itu nggak bisa mendengar bunyi. Kenapa? Karena tidak ada media atau medium yang merambatkan bunyi sampai dengan telinga kita. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Jadi, suara bisa merambat melalui udara atau benda gas itu merupakan medium perambatan bunyi yang terbaik. Kecepatannya lebih kurang 343 meter. Jadi, kalau kalian teriak dalam radius 300 meter gitu, kalian masih bisa mendengar. Lebih dari itu, kita tidak bisa mendengar. Apalagi kalau jaraknya udah sekitar 1000 meter. Nah, kita akan susah mendengarnya bunyi. Karena apa? Medium perambatan bunyi yang terbaik memang gas, tapi dia juga punya jarak jangkauan tertentu, yaitu hanya sekitar 343 meter. Bunyi merambat melalui gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur ini termasuk benda padat. Nah, kalau suara ini bisa merambat melalui benda padat, nah, pada umumnya suara itu bisa merambat melalui benda padat itu dalam kecepatan sampai dengan 6.000 meter. Jadi ada penelitian, zaman dulu orang kalau mau mendengar musuhnya datang, suara kuda itu dalam jarak 6.000 meter itu udah bisa terdengar suara kaki kuda. Caranya gimana? Kalau kita berdiri kita nggak dengar. Caranya dekatkan telinga itu ke tanah. Atau enggak, kalau kalian di kereta api, rel kereta api itu baru kelihatan cahayanya aja. Nah, tapi kalau kita mendekatkan telinga ke rel kereta api, kita bisa mendengar. Walaupun mata kita baru bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar melalui udara, tapi bisa bisa mendengar melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat itu bukan medium yang baik, tapi jarak jangkauannya lebih jauh. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ini misalnya air. Suara merambat melalui air di dalam tol. Air termasuk benda cair. Nah, kalau perambatan bunyi melalui benda cair itu kecepatan lebih kurang 1.500 meter. Jadi, ikan-ikan yang ada di laut, dia berkomunikasi, yang mengantarkan bunyi-bunyi ikan siapa? Air. Nah, air juga bukan medium perambatan bunyi yang baik, tapi bisa. Kalau kalian tuh renang, ada orang-orang yang bercakap-cakap di dalam air, kalian tuh juga bisa mendengarkan. Nah, itu adalah contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Oke, anak-anak, untuk pelajaran muatan IPA dalam tema 1 subtema 1 cukup sekian. Semoga apa yang Bu Lina berikan ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Ingat, pendidikan itu bisa merubah hidup kita. Tanpa pendidikan belum tentu kita hidup lebih baik. Tetap semangat ya. Bu Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.